Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bedah lebih dalam nih soal sumber-sumber yang udah Anda kumpulkan. Ada dari Naluri, Oklihat, terus RTMS Center, NCBI Bookshelf, macam-macam ya. Sampai ada studi kasus, modul, jurnal, bahkan dari TikTok sama YouTube juga lumayan komplit. Fokusnya sih jelas ya, gimana caranya nemuin terapis yang pas, yang klik gitu, sama ngebahas salah satu terapi yang paling sering diteliti. Namanya terapi perilaku kognitif atau CBT. Kita mau coba saring nih, apa sih yang bikin terapi itu berhasil dan gimana CBT ini kerja buat bantu masalah kayak cemas atau depresi. Yuk, kita mulai aja. Oke, langkah pertama nih, nyari bantuan profesional. Itu kan langkah besar ya. Artikel Naluri itu ngasih beberapa tanda kalau kita udah nemu terapis yang cocok. Misalnya dia lebih banyak dengerin kita, terus berani nantang pikiran kita, tapi caranya positif, nggak bikin kita ngerasa salah. Kadang malah proaktif, nanyain kabar kita. Hmm, Sama penting juga katanya terapisnya pakai metode yang udah terbukti, evidence based practice atau EBP. Gitu kan ya. Jadi jangan ragu nanya metodenya apa. Dan wajar juga sih kalau nggak langsung ketemu yang pas di awal. betul, betul sekali. Kesesuaian itu krusial banget. Apalagi buat terapi yang aktif kayak CBT ini. Kenapa? Ya karena butuh kerjasama yang bagus antara terapis sama kliennya. Oke. Nah, ngomongin soal EBP tadi, CBT ini salah satu yang paling terkenal lah ya, udah banyak banget penelitiannya. Seperti yang disebut di Oke Lihat sama NCBI itu, CBT ini kan dikembangin sama Aaron Beck tahun 60-an. Prinsip dasarnya tuh sebenarnya simple tapi kuat banget. Gimana tuh prinsipnya? Intinya gini, pikiran kita, perasaan kita, sama tindakan kita itu, nyambung semua. Kayak lingkaran gitu. Jadi kalau pola pikir kita cenderung negatif, ya nanti perasaan sama perilaku kita bisa ikut jadi nggak sehat. Nah, CBT itu tujuannya ngebantu kita ngenalin terus ngubah pola pikir sama perilaku yang rugi ini tuh. Oke, jadi pikiran itu kayak semacam filter gitu ya. Kalau filternya negatif ya semua kelihatan suram. Terus gimana cara CBT bantu ganti filter atau lensa negatif itu? Saya lihat ada disebut model ABC di sumber YouTube sama NCBI. Nah, itu dia. Model ABC itu cara gampang buat memetakannya. Jadi A itu activating event, peristiwa pemicunya. Ini bisa kejadian nyata, atau bisa juga cuma persepsi kita aja soal kejadian itu. Oh, persepsi juga termasuk A ya? Iya, betul. Persepsi itu penting banget. Terus B itu belief, keyakinan atau pikiran kita tentang si A tadi. Dan C itu consequence, akibatnya. Bisa berupa emosi, bisa perilaku, bisa juga reaksi fisik. Menarik ya, jadi bukan kejadiannya langsung yang bikin masalah, tapi cara kita mikirin kejadian itu. Kayak contoh di transkrip YouTube itu ya, keluar rumah, A kan sebenarnya netral aja. Iya, netral. Tapi kalau langsung muncul pikiran B, wah nanti pingsan nih, atau aduh pasti serangan panik. Nah akibatnya C jadi cemas, terus malah nggak jadi keluar rumah. Gitu ya? Persis, persis. Disitulah CBT berperan. Kita diajak buat ngenalin, terus menantang keyakinan atau pikiran B yang nggak pas atau keliru itu. Sering disebutnya distorsi kognitif. Istilah ini muncul tuh di materi skrip sama RTMS. Distorsi kognitif contohnya kayak gimana tuh? Contohnya banyak, kayak mikir terlalu umum, overgeneralisasi. Misalnya, semua orang pasti nggak suka sama saya. Atau kebalikannya, mikir semua gara-gara kita, personalisasi. Atau mikir yang paling buruk bakal terjadi, katastrofisasi. Ini pasti gagal total, pasti jadi bencana. Nah, teknik utama buat ngatasin ini namanya cognitive restructuring. Restrukturisasi kognitif. Oke, gimana tuh prosesnya secara praktisnya? Gampangnya sih ada 3 langkah. Kenali, tantang, ganti. Jadi pertama, kita sadar dulu nih, oh ada pikiran otomatis negatif muncul. Misalnya, saya pasti gagal presentasi besok. Kenali, terus kita tantang pikiran itu. Emang buktinya apa saya pasti gagal? Pernah berhasil nggak sebelumnya? Ada bukti nggak kalau saya bisa berhasil? Tantang, Cari bukti tandingan gitu ya? iya, cari bukti yang mendukung dan yang nggak mendukung pikiran negatif itu. Nah, terakhir, kita coba bentuk pikiran baru yang lebih seimbang, lebih realistis. Misalnya, oke, saya emang agak gugup. Itu wajar, tapi saya udah persiapan kok. Saya coba aja yang terbaik. Ganti.
Ini perlu latihan terus-menerus tentunya. Oke, oke. Tapi kan namanya terapi perilaku kognitif. Berarti bukan cuma main di pikiran aja dong ya. Ada sisi perilakunya juga kan? Banget, penting banget itu. Seperti yang ditekankan di sumber NCBI, bahkan di konten TikTok itu juga ada nyinggung kayaknya ya. CBT itu fokusnya juga mengubah perilaku yang nggak ngebantu. Misalnya kalau lagi depresi, cenderung narik diri terus, atau kalau cemas sosial, jadi ngehindarin ketemu orang. Terus tekniknya gimana buat ngubah perilaku itu? Macam-macam juga. Ada latihan relaksasi, misalnya tarik napas dalam buat nenangin diri pas lagi cemas. Ada juga yang namanya exposure atau paparan. Ini biasanya buat fobia atau kecemasan. Jadi kita sengaja dihadapkan sama situasi yang kita takuti, tapi secara bertahap dan aman, biar kita belajar kalau ketakutan itu bisa diatasi. Wah, kayaknya menantang ya yang exposure itu. Iya, tapi efektif banget biasanya. Tujuannya seperti disebut di RTMS Center dan NCBI, biar lama-lama kita bisa jadi terapis buat diri sendiri, bisa ngelola pikiran dan perilaku sendiri. Kelihatannya CBT ini bisa dipakai buat macam-macam banget ya. Saya agak kaget pas baca di sumber RTMS dan NCBI, katanya bisa bantu kondisi fisik juga kayak tinnitus atau nyeri kronis. Kok bisa ya terapi pikiran bantu ke fisik gitu? Nah, ini nunjukin betapa kuatnya hubungan antara pikiran sama tubuh kita. Sesuatu yang menariknya muncul di sumber formal kayak NCBI, tapi juga di sumber informal kayak klip TikTok soal kecemasan fisik itu. Selain kondisi fisik tadi, CBT emang udah terbukti efektif banget buat depresi, terus macam-macam gangguan cemas. Kayak GAD yang di jurnal Ciputra itu ya? Iya, GAD atau gangguan cemas menyeluruh, terus kecemasan sosial, fobia, OCD, PTSD, masalah kecanduan, gangguan makan, masalah tidur, wah banyak deh. Studi di jurnal Ciputra itu contoh bagus. Di situ kelihatan skor kecemasan GAD pada dewasa awal turun drastis setelah intervensi CBT, dari kategori sedang jadi normal. Pola pikirnya juga jadi lebih positif katanya. Oke, jadi CBT ini kesannya praktis banget ya, fokusnya ke di sini dan saat ini, terstruktur juga. Nah, beberapa sumber kayak Oko lihat kayaknya bilang prinsipnya bisa diterapin sendiri nih. Tapi sumber lain kayak Script kok ngenekenin pentingnya bantuan profesional ya. Jadi gimana sebaiknya? Gini, prinsip dasar CBT itu emang bisa dipelajari dan ya dicoba diterapin sendiri sehari-hari. Buku panduannya juga banyak kok. Tapi Tapi, ya, untuk hasil yang paling bagus, apalagi kalau kondisinya udah lumayan berat atau kompleks, bimbingan dari terapis profesional itu sangat-sangat membantu. Terapis kan bisa ngasih sudut pandang yang objektif, ngasih dukungan, mastiin tekniknya dipakai dengan benar. Ini kan proses kerjasama ya, butuh komitmen dari dua belah pihak. oke, paham. Jadi kalau kita simpulkan dari semua sumber ini, pertama, nyari terapis itu soal nyari klik, kecocokan personal, tapi juga penting lihat metodenya yang berbasis bukti kayak CBT ini salah satunya. Terus CBT sendiri itu kayak alat bantu yang aktif, terstruktur, buat kita ngerti hubungan pikiran, perasaan, perilaku, dan bantu kita ngubah pola negatif jadi lebih baik. Dan kerennya bisa buat macam-macam masalah ya, mental bahkan fisik. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda coba renungkan. Mengingat betapa beratnya kaitan pikiran, perasaan, sama tindakan kita, coba diamati. Satu aja pola pikir negatif kecil yang mungkin sering muncul di keseharian Anda hari ini. Nggak usah diapa-apain dulu, cukup amati aja. Terus perhatiin, gimana efeknya, sekecil apapun, ke perasaan dan tindakan Anda setelah pikiran itu muncul. Cuma ngamati aja dulu. Itu bisa jadi langkah awal yang menarik.